Kita lanjutkan kembali untuk dialognya. Saya tentunya akan menanyakan begitu ya terkait sektor-sektor prioritas. Sebetulnya seberapa menantang untuk dijajaki bank menengah dan juga menengah ke bawah terkhusus untuk lebih tepatnya begitu ya terkhusus bagi insentif yang juga diberikan bagi pemerintah saat ini. Ya, sudah pasti untuk menengah seperti Bank Sampurna itu, menantang ya. Kita biasanya bermain di UMKM, kita diberi tantangan dengan adanya insentif itu untuk masuk ke sektor-sektor yang mungkin belum pernah kita touch. Ya, tantangannya banyak lah ya, kalau saya bisa melihat di mana kesiapan dari infrastruktur perbankan, ya, dari orang, dari sistem, itu yang semuanya harus kita siapkan di sana sebelum kita benar-benar masuk ke dalam pembiayaan ke dalam sektor-sektor itu. Di mana juga kita juga harus melihat waktu masuk ke sektor itu kita juga harus dengan eh, kehati-hatian ya dengan prudensial gimana kita memberikan pembiayaan itu dengan bijaksana gitu. Oke, baik. Di segmen sebelumnya Anda katakan Pak Hengki, sektor yang juga cukup menjadi share terbesar atau kontributor terbesar di kinerja keuangan Bank Sahabat Sampurna adalah sektor UMKM. Untuk di tahun ini dan juga di tahun depan, seperti apa ekspansi yang akan dilakukan di sektor UMKM ini? Ya, kita tahun ini kita sudah bergerak cepat ya. Dari awal tahun kita bergerak, kita menargetkan tahun ini kalau memang diizinkan kita bisa bertumbuh sekitar 12-13% ya year on year. Dan itu kita juga melihat beberapa potensi untuk melakukan kerjasama kita dengan beberapa partner ya. Jadi bukannya hanya kita tergantung dengan organik, tetapi kita juga melihat secara anorganik juga di market dengan kita bermitra dengan beberapa partner. Nah, ditambah juga kita melihat di beberapa daerah yang mungkin kita belum pernah mempunyai cabang atau lokasi, kita juga mulai melakukan ekspansi ke sana juga gitu. Oke, UMKM ini kan luas ya Pak Hengki. Kalau menurut dari point of view Anda dan juga tujuan dari Bank Sahabat Sampurna sendiri, UMKM seperti apa yang dijajaki? Kita sekarang itu lumayan mix ya, diversify, di mana memang kalau saya lihatin UMKM yang dari secara sektor, 50% dari sektor UMKM yang kita masukin itu trading, ya, perdagangan. Dan 50% yang itu campur-campur tuh, ada pertanian, ya, ada perikanan, dan juga banyak yang lain-lain gitu kan. Jadi memang lebih cenderung 50% paling besar 50% perdagangan ke sana. Oke, baik. Adakah memang sektor yang juga bisa Anda lihat memiliki peluang dan juga potensi yang cukup besar sebetulnya di tahun depan nanti di masa era transisi pemerintahan dari Republik Indonesia, Pak Hengki? Ya mungkin kalau kita lihatin untuk tahun depan ya, kita juga sudah eh, memiliki presiden yang baru yang akan nanti dilantik di bulan Oktober, di mana kita juga melihat bahwa secara transisi juga ini kelihatannya akan quite smooth, lancar ya, dan secara visi misi juga akan sama, melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya, sehingga kita melihat memang potensi-potensi yang kita bisa melihat memang banyak sekali. Kita melihat nomor satu ya, kita berusaha untuk lebih mandiri dalam kita punya agriculture ya, di mana kita bisa melihat kita bisa menjajaki lebih banyak ke dalam sana. Kedua, kita bisa melihat juga bahwa pariwisata ya selama beberapa tahun ini digembar-gemborkan untuk memberikan ke sektor-sektor pariwisata yang di mana juga wawasannya sangat luas kalau saya melihatnya. Sehingga di sana pun juga kita sedang menjajaki di mana kita bisa membantu ke dalam sektor pariwisata ini dalam mengembangkan usaha-usaha mereka ke depannya juga. Oke, baik. Kalau kita amati sebagai fokus utama pemerintah selanjutnya adalah terkait hilirisasi, Pak Hengki. Namun kita juga cermati hilirisasi ini bukan hanya di sektor tambang saja, ada juga terkait hilirisasi laut. Apakah memang untuk hilirisasi laut juga secara nasabah-nasabah yang akan dituju ini juga sudah terbayang dan juga justru malah sudah dijajaki oleh Bank Sahabat Sampurna? Laut kita
mungkin belum sampai ke sana ya, soalnya emang itu menjadi tantangan tersendiri untuk masuk ke dalam kelautan ya, di mana kebanyakan untuk perikanan dan lain-lain kita ada pembiayaan untuk kepada mungkin nelayan ya, tetapi bukan directly ke nelayannya gitu kan, tetapi lebih kepada sebelum nelayannya, maksudnya sebagai pengusaha nelayan, pengusaha ikan lah ya, bukan ke nelayannya. Nah, itu juga mungkin yang salah satu yang menjadi tantangan untuk Bank Sampurna untuk masuk lagi lebih jauh lagi, gimana supaya kita bisa bekerja sama dengan mitra-mitra kita supaya kita bisa memberikan pembiayaan kepada nelayan-nelayan sampai ke betul-betul sampai ke bawahnya ya. Oke, baik. Hal ini juga mungkin menegaskan begitu ya tantangan untuk hilirisasi laut ini dan juga pembiayaannya di sana. Ini juga makin mempertegas bahwa memang lebih mudah untuk memberikan pembiayaan terkait hilirisasi di sektor pertanian atau agribisnis begitu ya Pak Hengki? Ya, soalnya kan jujur ya kalau pertanian itu jauh lebih gampang ya, mungkin itu kepada petani yang di mana dari dulu sudah terbiasalah kita sebagai negara besar, kita perlu untuk agriculture dan segalanya. Tetapi memang untuk maritim ya, perikanan, kelautan, memang itu salah satu tantangan ya, di mana saya juga pernah secara pribadi untuk terjun langsung ya, misalnya ke Muara Baru untuk melihat kapal-kapal di sana, kapal-kapal nelayan. Nah, memang itu tantangan tersendiri lah, di mana itu emang harus betul-betul kita harus mempunyai expertise di sana untuk bisa masuk ya. Oke, baik. Nah, kata menantang, menurut pernyataan Anda ini lebih ke angka NPL yang bisa saja terjadi lonjakan atau cost kreditnya yang juga terjadi peningkatan, Pak Hengki? Itu kalau untuk tantangan udah pasti ya, cost of credit maupun juga NPL itu menjadi tantangan tersendiri ya. Itu especially untuk Bank Sahabat Sampurna kita fokusnya ke dalam UMKM. Sehingga memang cost of credit dan NPL ini biasanya kalau kita melihat secara industri, Oke, baik. cost of credit dan NPL itu jauh biasanya untuk UMKM lebih tinggi daripada sektor-sektor yang lain, misalnya untuk SME ataupun yang secara wholesale. Sehingga memang ini yang untuk manage COC atau NPL terhadap UMKM ini yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Oke, baik. Pak Hengki, kita bertanya lagi begitu ya secara keseluruhan terkait di mana di saat restrukturasi kredit efek COVID-19 juga sudah berakhir di akhir kuartal 1 kemarin. Ini namun juga era suku bunga juga kita bisa saksikan bersama masih berada dalam koridor yang cukup atau masih cukup tinggi. Kalau Anda menilainya untuk mempertahankan pertumbuhan kredit double digit di tahun ini, apakah masih juga cukup menantang atau Anda sebetulnya masih memiliki peluang-peluang dan juga strategi untuk mengejar terkait pertumbuhan kredit di level 2 digit? Kita secara Bank Sahabat Sampurna kita masih melihat potensi-potensi masih banyak peluang ya yang bisa kita kerjakan untuk mencapai target 2 digit tersebut untuk pertumbuhan di tahun ini, di tahun 2024. Tetapi memang di satu sisi juga kita harus lebih memperhatikan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kredit ini. Dan kita melihat juga dengan restrukturisasi COVID setelah selesai ya, sudah dicabut oleh OJK, memang itu ada sedikit dampak terhadap sektor-sektor UMKM terhadap COC dan NPL itu yang di mana sebelumnya diberikan relaksasi dan sekarang sudah tidak. Sehingga itu akan membuat secara persentase COC dan NPL Bank Sahabat Sampurna juga ada sedikit kenaikan di sana.